Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Harapan saya di pagi hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan. Tetapi jika ada di antara saudara-saudara yang dalam keadaan sakit, sebelum saya berdoa dan membacakan bacaan renungan pagi kita, saya ingin membacakan satu ayat dari Alkitab yang boleh menjadi kekuatan bagi saudara-saudara yang dalam keadaan sakit. Mari kita sama-sama buka di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan, "Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku." Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang maha mulia, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa, Engkau telah melindungi kami melewati malam yang panjang. Hingga pagi ini, jiwa dan raga kami turut merasakan segarnya pagi. Dan pemberian-Mu yang indah sebagai awal dari semua yang hendak kami jalani untuk hari yang baru ini. Bapa di surga, di pagi hari ini kami umat-umat-Mu menyatukan hati kami, memohon kepadamu Bapa, kiranya kasih Tuhan menjadi bagian kami semua. Terlebih saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, saudara-saudara kami yang dalam kesusahan, yang dalam pergumulan hidup yang berat, duka cita dan kemalangan. Kiranya kasih anugerah serta pertolongan Tuhan dapat menjadi bagian mereka semua. Di antaranya Bapa, peristiwa bencana alam tanah longsor, gempa bumi, banjir yang terjadi di beberapa tempat, yaitu di Manado, di Kalimantan, dan di daerah lainnya. Tuhan, ada di antara mereka bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tapi bahkan mereka kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Kami mau berdoa kiranya penyertaan, penghiburan, dan kekuatan surga menjadi bagian mereka semua. Bapa di surga, saat ini juga kami mau berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan mereka masing-masing. Di antaranya kami mau berdoa Pendeta Nubatonis dan keluarganya. Kiranya perlindungan dan kesehatan boleh menjadi bagian kami semua. Bapa, saat ini kami sudah siap mendengarkan akan firman-Mu melalui bacaan renungan pagi yang ditulis oleh hamba-Mu Ellen G. White. Kiranya firman itu dapat menuntun hidup kami sesuai kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi kita hari ini, Senin 26 Januari 2021. Judulnya, Ia Memberikan Buah Roh. Ayat intinya terdapat di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, akankah kita anggap bahwa kita sanggup untuk membentuk hidup kita dan tabiat kita untuk memasuki pintu gerbang kemuliaan itu? Kita tidak dapat berbuat itu. Kita bergantung setiap saat pada Roh Allah yang bekerja atas kita dan anak-anak kita. Sekiranya para orang tua mau melihat keadaan yang berbeda dalam segala hal di dalam keluarganya, biarlah mereka menyerahkan dirinya semata-mata kepada Allah. Maka Tuhan akan mengadakan jalan dan cara-cara oleh mana suatu perubahan boleh terjadi dalam rumah tangga mereka. Penebus-Mu yang berbelas kasihan sedang mengamat-amati engkau dengan kasih dan simpati. Bersedia hendak mendengar segala doa-Mu dan memberikan kepadamu bantuan yang engkau perlukan dalam pekerjaan hidup-Mu. Kasih,
Sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kelemah lembutan, iman dan kemurahan hati adalah dasar dari tabiat Kristen. Segala anugerah yang indah ini ialah buah roh. Itu adalah mahkota dan perisai orang Kristen. Tidak ada yang dapat memberikan kepuasan dan kesenangan hati yang lebih sempurna. Selama engkau menerima Roh Kristus, engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Anugerah-anugerah roh akan matang dalam tabiatmu. Imanmu akan meningkat. Keyakinan hatimu akan bertambah dalam. Kasihmu akan dijadikan sempurna. Makin lama engkau akan semakin memantulkan keserupaan dengan Kristus di dalam segala sesuatu yang suci, mulia dan elok. Buah ini tidak akan pernah binasa, melainkan akan menghasilkan sejenisnya, suatu penuaian kepada hidup yang kekal. Bila mana buahnya matang, lalu segera disuruhnya orang membawa sabit, sebab sudah tiba musim menuai. Kristus sedang menunggu-nunggu dengan penuh kerinduan bagi manifestasi dirinya dalam jemaatnya. Apabila tabiat Kristus kelak dihasilkan dengan kesempurnaan dalam umatnya, maka ia akan datang untuk menyatakan mereka sebagai miliknya. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Kami sudah diingatkan bahwa kami harus bergantung sepenuhnya pada Roh Allah yang bekerja bagi kami dan anak-anak kami. Untuk itu, tolong kami Bapa, agar kesanggupan surga boleh dapat bertahta di dalam hati kami semua, sehingga tabiat kami bertumbuh dan semakin memantulkan karakter Kristus, sehingga kami boleh menjadi pewaris-pewaris surga. Bapa di surga, di sepanjang hari ini, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan telah siapkan berkat yang limpah untuk kami nikmati sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.